Bertemu lagi di Ciputra, cerita punya properti dari rumah aja. Sekarang kita ada di mana? Patung Kuda, salah satu patung paling ikonik di kota Pontianak. Penasaran kan seperti apa? Yuk, mari. Sahabat Ciputra, sekarang kita udah ada di marketing galeri. Kemudian kita langsung lagi ketemu sama Mas Rijal dari Citra Garden Aneka Pontianak. Mas Rijal, bisa ceritain ya, kenapa Citra Garden Aneka milih lokasinya di sini? Kalau kita bicara soal lokasi ya Pak Edo ya, lokasi Citra Garden Aneka sendiri ini sudah dipilih dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang oleh tim manajemen Ciputra Group. Pertama, lokasinya sangat strategis berada di bandara. Bandaranya Bandara Internasional Supadio Pontianak. Lalu dia berada di Jalan Uratnadi Kota Pontianak, yaitu Jalan Arteri Supadio. Dan ini sendiri adalah jalan nasional. Lalu dia berada dekat dengan pusat perbelanjaan yang terkini di Kuburaya dan Kota Pontianak. Itu ada Transmart dan ada Indogrosir. Lalu dia juga berada dekat dengan pusat pendidikan, berbagai sekolah-sekolah unggul di Pontianak ada di dekat proyek kita. Oh, dekat ya ternyata ya? Iya. Dan terakhir dia berada sangat dekat sekali dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kuburaya. Jadi untuk semua urusan pemerintah semuanya akan sangat gampang sekali. Wah, keren. Mas Rijal, saya penasaran, kenapa sih Citra Garden Aneka milih lokasinya tuh di sini? Bisa kamu jelaskan? Di sini itu maksudnya dekat bandara ya Pak Edo ya? Iya. Mungkin itu yang mau ditanya. Kalau kita itu memilih di dekat bandara sebenarnya mungkin akan jadi pertanyaan untuk beberapa orang ya, karena ada yang menganggap berisik atau lain sebagainya. Padahal yang paling penting kita itu berada di dekat bandara adalah kami berada di area yang kita sebut area Sunrise Property. Apa itu Sunrise Property ya? Sunrise Property itu adalah area yang akan terus berkembang Pak Edo. Jadi karena kita berada di dekat bandara dan bandara itu akan terus berkembang, area-area yang di sekitar bandara ini akan ikut perkembangan bandara. Dan itu sudah mulai terlihat nih sekarang di Jalan Arteri Supadio ini. Artinya Citra Garden Aneka itu investasi yang bagus dan naik terus ya tiap tahun. Tentu saja Pak Edo, itu adalah ciri-ciri yang paling mendasar dari Sunrise Property. Investasi akan terus meningkat. Oke, yang selanjutnya nih, yang buat sahabat Ciputra itu penasaran adalah konsepnya apa sih? Konsepnya. Jadi perumahan Citra Garden Aneka ini memiliki konsep yang kita sebutnya adalah prestisius green lifestyle. Apa tuh prestisius? Prestisius itu maksudnya adalah perumahan Citra Garden Aneka adalah perumahan yang paling bergengsi di Kota Pontianak dan Kuburaya. Wow. Sehingga di sini itu gampangnya orang belum akan dikatakan bergengsi kalau belum tinggal di perumahan Citra Garden Aneka. Wow, berarti ini salah satu crazy rich Pontianak ya. Oke ya, satu lagi. Terus tadi saya dengar ada green lifestyle. Itu maksudnya apa sih? Nah, ini juga adalah salah satu konsep yang menjadi unggulan dari Citra Garden Aneka Pontianak secara khusus ya, dan secara umum Ciputra Group juga mengusung konsep ini secara umum. Green lifestyle itu maksudnya adalah gaya kehidupan yang mengusung sifat ramah lingkungan, keselarasan dengan alam, keselarasan dengan lingkungan, sehingga semua yang dikembangkan di area perumahan Citra Garden Aneka ini akan menimbulkan suasana yang nyaman, aman, tenang untuk semuanya, baik itu penghuni, baik itu untuk kebaikan lingkungan dan lain-lainnya. Dan akhirnya yang akan mendapatkan manfaat terbesar adalah penghuni itu sendiri. Wah, menarik juga ya sahabat Ciputra. Kira-kira luas lahan yang dikembangkan Citra Garden Aneka itu berapa luas Mas Rijal? Perumahan Citra Garden Aneka ini dikembangkan di atas lahan seluas kurang lebih 28 hektar Pak Edo. Jadi kalau di Kota Pontianak dan Kuburaya kita bisa dikatakan sementara ini
kita adalah perumahan dengan lahan terluas yang ada di Kota Pontianak dan Ubud. Oh gitu. Terus untuk keunggulan lainnya tuh apa Mas Edo? Selain yang disebutkan sebelumnya ya Pak Edo ya, keunggulan lainnya pertama adalah infrastruktur di area perumahan Citra Garden Aneka ini adalah infrastruktur yang direncanakan dengan baik dan berkualitas baik. Lebar jalanan yang cukup, lebar jalan utama kita bisa sampai 12 meter. Disertai ada taman-taman di samping jalannya juga dengan pohon-pohon yang kita rawat. Lalu selain itu ada taman-taman ruang terbuka hijau yang tersebar di berbagai titik merata di hampir semua lokasi perumahan kami yang ada di sini. Nah, taman-taman itu semua akan menjadi sebuah titik penting untuk penghuni beraktivitas, bisa beraktivitas bersantai bersama keluarga, bisa berjalan-jalan, bisa bermain bersama anak, dan lain sebagainya. Itu pasti akan menjadi suatu area yang menyenangkan bagi kami. Untuk presentasinya berapa persen? Nah, area hijau yang ada di lokasi kita ini bisa dibilang berjumlah sangat besar. Itu kurang lebih hampir 35% dari area kita adalah ruang terbuka hijau. Yang berisi taman, berisi pohon-pohon, berisi area-area yang bisa dimanfaatkan penghuni, dan tentunya dengan 35% itu kualitas kehidupan, kualitas lingkungan di area perumahan ini akan sangat baik. Terus ini Mas Edo, seperti kita ketahui bersama bahwa masalah terbesar dan klasik di Kota Pontianak ini masalah ketersediaan. Nah, di Citra Garden Aneka Pontianak itu seperti apa sih distribusi airnya? Memang air menjadi isu paling penting ya Pak Edo ya di Pontianak ya, terutama di Kubur Raya lah, di mana lokasi perumahan kita ini. Air seringkali tidak tersuplai secara kontinu. Nah, di proyek kita sendiri kita sudah memikirkan hal tersebut. Dengan pertimbangan untuk kenyamanan dan memenuhi kebutuhan penghuni, kita buat WTP mandiri. WTP itu adalah Water Treatment Plant, pengolahan air. Yang mandiri kita lakukan, kita olah dan kita distribusi ke semua penghuni secara baik, secara merata, dengan kualitas air yang layak pakai, dan kita selalu jaga kualitasnya dengan tes-tes yang dilakukan secara rutin, kontinu oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan tes tersebut. Jadi Citra Garden Aneka ini membangun waduk sendiri ya? Betul. Sumber airnya dari mana? Nah, sumber air yang kita gunakan adalah sumber air hujan pertama. Jadi danau yang kita gunakan itu adalah danau tampungan air hujan yang kemudian akan kita olah. Nah, pada waktu-waktu tertentu di mana Pontianak kan ada musim kemarau ya, ketika suplai air kurang, kita sudah memikirkan hal tersebut dengan kita ambil suplai dari Sungai Kapuas. Jadi kita sudah tanam pipa, sudah lebih hampir 2 kilo dari Citra Garden Aneka hingga ke Sungai Kapuas untuk suplai air baku yang nantinya akan kita olah kembali dengan kualitas yang baik yang saya sebutkan tadi ya, kualitas layak pakai dengan kualitas yang standar yang sudah dites, lalu kita distribusi secara merata untuk memenuhi kebutuhan semua penghuni di Citra Garden Aneka. Jadi worst case scenario-nya sudah benar-benar diperhitungkan ya dengan Citra Garden Aneka. Tentu saja sebagai perumahan paling bergengsi di Pontianak, hal tersebut adalah concern utama kami, kenyamanan penghuni. Keren banget. Kalau fasilitas-fasilitas lain tuh kayak apa sih Mas Edo? Oke. Di Citra Garden ini? Nah, tadi kita sudah sempat bicara fasilitas. Nah, saya coba sebutkan ya, ada beberapa fasilitas yang ada di Citra Garden Aneka. Pertama, fasilitas yang paling utama adalah ini, kita ada clubhouse. Clubhouse itu, di dalam clubhouse itu ada berbagai fasilitas kecil-kecil kembali. Pertama ada kolam renang, itu ada kolam dewasa, ada kolam anak, lalu ada fitness center, untuk penghuni bebas menggunakan. Bebas yang menggunakan, dia bisa aktivitas, ya sepulang kerja, aktivitas, dan dia bisa gunakan dengan bebas. Lalu ada ruang pertemuan, function hall, yang serbaguna itu bisa digunakan oleh keluarga, misalnya mengadakan acara ulang tahun anak di rumahnya kurang besar atau apa, dia bisa menggunakan function hall tersebut yang ruangannya cukup, taman-tamannya enak, dan ya, otomatis untuk acara-acara akan lebih nyaman lah. Oke. Selain kalau yang sekarang ini kan lagi terjadi pandemi global, itu lapasnya bagaimana? Sekalian ya kita jelasin soal pandemi ya. Jadi tadi fasilitas yang banyak itu, lalu kondisi pandemi seperti sekarang ini, fasilitas-fasilitas tersebut menjadi semakin unggul. Kenapa saya bilang semakin unggul?
karena penghuni-penghuni yang ada di sini, ketika orang di luar sana susah untuk beraktivitas di luar rumahnya, karena dia tidak bisa mengontrol ya, karena ada di luar rumahnya. Di Citra Garden Aneka, dia masih bisa melakukan hal tersebut, walaupun ya tetap dengan kewaspadaan yang tinggi ya. Dia masih bisa menggunakan taman, dia masih bisa berjalan-jalan di area perumahan ini, ya karena tadi perumahan ini menggunakan one gate system cluster, sehingga ada tim security yang mengontrol keluar masuknya orang, sehingga area yang mereka gunakan pun menjadi lebih terjaga lah. Gampangnya kita bisa katakan ada tim yang menjaga kualitas kehidupan penghuni tersebut selain mereka sendiri. Jadi Ciputra sendiri berkomitmen juga ya untuk membantu program pemerintah stay at home ya. Ya. Dan keamanan social distancing atau physical distancing ya. Semua yang kita hadirkan di Citra Garden Aneka ini semuanya adalah untuk kenyamanan penghuni, baik itu di dalam rumah hingga di luar rumah, sehingga pada saat-saat mereka harus berada di dalam rumah seperti kondisi saat ini harus stay at home, kenyamanan mereka pun tetap akan terjaga, kemudahan keluarga untuk beraktivitas pun masih bisa tetap dilakukan. Oke. Ada lagi nggak fasilitas lain? Oke, fasilitas lain ya. Jadi secara umum tadi saya sudah sebutkan, nanti akan ada fasilitas yang sebenarnya cukup penting juga. Akan ada pengelolaan kawasan, akan ada soal keamanan, kebersihan lingkungan. Nanti Pak Edo akan bisa bicarakan lebih lengkap ya bersama tim khusus kami yang akan mengelola kawasan ini secara teratur, secara terorganisir. Yang pasti kembali lagi seperti yang sering saya sebutkan sebelumnya, kenyamanan penghuni, keindahan dan lain sebagainya akan terjaga terus sampai waktu yang akan datang. Yang terakhir nih Mas Reja, informasi seputar keunggulan dan fasilitas, kira-kira apa sih yang mau ditambahkan ke pemirsa sahabat Ciputra di rumah? Sebagai tambahan, jadi perumahan Citra Garden Aneka ini sebagai perumahan yang terus berkembang, kita akan terus menambah berbagai fasilitas. Jadi akan menambah fasilitas-fasilitas baru melengkapi fasilitas sebelumnya. Kedepannya akan ada lapangan basket 3-on-3, akan ada lapangan tenis, akan ada beberapa taman-taman baru, akan kita lengkapi bike lane, jalur sepeda yang menerus hingga seluruh kawasan sehingga penghuni lebih nyaman nanti keliling-keliling bersepeda di dalam kawasan. Kemudian di depan kita ada area komersil yang juga ini akan terus berkembang Pak ya. Jadi sekarang ini sudah mulai hidup beberapa tenan. Pertama sudah mulai ada Indomaret, itu nanti akan membantu sekali untuk kebutuhan sehari-hari penghuni maupun orang yang melintas ya di depan rumah Citra Garden Aneka. Kemudian sudah mulai beroperasional juga Kopitiam, itu nanti akan menjadi tempat yang enak lah buat ngopi-ngopi bersantai bersama keluarga atau bersama teman, bersama tamu, tidak usah jauh-jauh. Jadi cukup ke depan area komersil rumah Citra Garden Aneka juga. Dan dengan konsep lifestyle-nya nanti harapan kita akan mulai tumbuh lagi tenan-tenan lain yang akan melengkapi sehingga area komersil ini akan menjadi area hidup, ramai, dan tentunya memberikan manfaat yang lebih besar untuk penghuni di rumah Citra Garden Aneka. Nah, terakhir, karena kita sedang dalam masa-masa stay at home seperti ini ya, jadi saya rasa konsep rumah Citra Garden Aneka ini akan sangat baik sekali untuk mendukung berbagai aktivitas-aktivitas stay at home, mau baik keluarga maupun bersama teman-teman. Jadi di perumahan ini kenyamanan di dalam rumah sudah direncanakan dengan baik sejak awal, lalu di luar rumah pun kita sudah mempersiapkan kenyamanan tersebut. Dan dengan pengelolaan kawasan yang baik, tentunya penghuni masih bisa lebih leluasa beraktivitas, tetap dengan kewaspadaan yang tinggi ya Pak Edo ya. Dengan pengelolaan yang baik tadi, tentunya area one gate system cluster ini bisa lebih terjaga dengan isu-isu tersebut. Nanti mungkin kita akan berbicara lebih jelas ya, lebih detail tentang pengelolaan kawasan yang saya sampaikan tadi. Kenapa bisa membantu sekali dalam pencegahan lah ya, kita dikatakan antisipasi penyebaran COVID ini bagi penghuni. Nah, nanti kita akan berbicara lebih jelas tentang pengelolaan keamanan, kebersihan bersama manajer estate-nya langsung. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya Pak Edo ya. Oke, kita akan bicara lebih. Kita langsung. Oke. Ya. Oke, pemirsa. Nah Pak Edo, sekarang kita sudah berada di rumah contoh Citra Garden Aneka. Nah kita sekarang sedang berada di ruang makan ya, ruang makan tipe luxurious
ini adalah salah satu tipe paling prestisius di Citra Garden Aneka. Kesempatan ini tadi kita sempat bicara soal pengelolaan kawasan ya. Nah, saya sudah undang di sini ada Pak Hendrik. Pak Hendrik ini adalah estate manager kami. Yang berikut tadi di pengelolaan kawasan tadi saya sempat singgung sedikit ya. Nanti Pak Edo bisa tanya-tanya lebih lengkap nih dengan Pak Hendrik soal estate management di Citra Garden Aneka itu seperti apa. Silakan Pak Edo. Memang sebenarnya sih saya penasaran ya. Apa sih yang dimaksud estate management? Terima kasih Pak Edo pertanyaannya. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi estate management itu adalah badan pengelola kawasan. Jadi kawasan itu meliputi apa sih yang kita kelola? Jadi kita mengelola keamanan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan customer service, dan pengelolaan club house tadi yang fasilitas kita itu. Oke, terus kalau pengamanannya seperti apa? Oke, pengamanan kita dilengkapi tadi mungkin sudah dijelaskan untuk gate barrier, jadi one gate system, jadi security kita 24 jam. Kita juga memastikan untuk tamu-tamu yang masuk, mereka harus meninggalkan identitas diri di depan. Oh, jadi nggak sembarangan ya? Betul, begitupun saat ini marak banget Gosen, Gojek gitu, mereka masuk, mereka harus memastikan, menginformasikan dan meninggalkan identitas dirinya di security. Jadi untuk security sendiri kita ada pengamanan internal dan juga kita ada pengamanan eksternal itu. Oke, yang internalnya seperti apa, yang eksternalnya seperti apa? Baik, Pak Edo jelaskan untuk pengamanan internal tadi kita ada 17 anggota yang siap bertugas 24 jam secara shift bergantian dan mereka melakukan patroli yang dilakukan secara random untuk memastikan keamanan lingkungan. Terus dari eksternal kami dibantu dari pihak kepolisian, dari Polsek dan Polres, serta keamanan dari lingkungan Angkatan Darat. Kebetulan karena kita berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Supadio tadi. Oke, nah kalau yang mengenai kebersihan lingkungan, perawatan tamannya juga seperti apa sih? Oke, kami juga untuk perawatan kebersihan lingkungan, kami bekerjasama dengan vendor dari Jakarta langsung, Pak Edo. Jadi mereka yang memastikan kebersihan lingkungan setiap hari dilakukan penyapuan jalan. Terus untuk sampah rumah tangga itu kami kelola sendiri. Setiap hari kami melakukan pengambilan sampahnya untuk memastikan kebersihan kawasan itu sendiri kan. Oh, jadi setiap sampah di masing-masing itu diambil, betul, dibawa ke tempat pembuangan. Yes, kita kelola sendiri, betul Pak Edo. Di setiap rumah kita siapkan tempat sampah yang akan kita kolek setiap pagi, setiap hari gitu Pak Edo. Setiap hari, jadi nggak ada komplain numpuk sampah. Betul, kita pastikan itu untuk kebersihan. Oke, sekarang berlanjut ke customer service. Apa sih yang dilakukan customer service gitu? Oke, untuk pelayanan customer service kami punya hotline 24 jam yang siap dihubungi oleh konsumen kami. Kami juga melayani keluhan-keluhan dari pemilik unit. Terus untuk renovasi kami juga bantu. Untuk renovasi kami berikan servis berupa masukan-masukan, konsultasi, yang semuanya itu untuk kepuasan pelanggan kami pastinya itu. Oh gitu. Termasuk kalau seandainya ada konsumen yang mau renovasi rumah, kan pasti ada izin tetangga dan sebagainya. Gimana? Betul, itu pelayanan bagian dari pelayanan kami berikan pelayanan untuk izin kepada tetangga kiri kanan, depan dan belakang. Jadi penghuni terima beres ya? Yes. Wah, macam keluhan-keluhan dilayani. Nah, satu lagi nih tadi disebut sama Mas Reja. Bagaimana pengelolaan clubhouse-nya? Bisa dijelaskan? Jadi untuk pengelolaan clubhouse-nya kami sediakan pelayanan kebersihan profesional yang standby di area clubhouse itu untuk memastikan kebersihan peralatannya, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan di sana. Nah, kemudian di clubhouse itu juga, Pak Edo, staf tersebut juga kami training dengan pengetahuan yang baik sehingga dia bisa membantu penghuni yang nanti mau beraktivitas. Ada penghuni yang bingung menggunakan treadmill misalnya, staf tersebut akan bisa membantu memandu, akan bisa membantu mengajarkan penggunaan peralatan-peralatannya mungkin bagi penghuni yang masih baru menggunakan hal tersebut. Dan itu juga nanti mereka bisa kursi-kursi taman yang ada di area clubhouse, mereka akan membantu membersihkannya, kolam renang seperti itu. Jadi memang tersedia orang yang akan menjaga kualitas clubhouse beserta fasilitas di dalamnya itu
nyaman, enak untuk digunakan oleh penghuni dan keluarga. Wah, benar-benar terlayani semuanya ya. Terus satu lagi yang timbul di rasa penasaran saya ini mengenai water treatment plant. Itu pengelolaannya seperti apa? Apakah kan yang namanya setiap distribusi air pasti ada kendala dari waktu ke waktu. Itu cara menanganinya atau ini seperti apa sih Pak? Untuk pelayanan WTP kami akan melakukan pelayanan maksimum 24 jam Pak. Jadi kami memastikan suplai air bersih konsumen harus terpenuhi. Jadi untuk misalnya ada kendala bocoran pipa, kerusakan jaringan, kami siapkan tim yang standby 24 jam untuk melakukan perbaikan dan memastikan suplai air konsumen terpenuhi. Wah, Pak Edik juga harus bisa jelaskan ini bahwa akan ada pengetesan ya Pak Edik. Jadi setiap hari air yang kita produksi itu, air itu dites dahulu sebelum kita kirim ke konsumen untuk memastikan bahwa standar air yang kami produksi sesuai dengan ketentuan air layak pakai yang berlaku di Kemenkes. periodenya itu berapa lama sekali setiap dites? Setiap hari kami lakukan proses pengetesan secara internal. Jadi sebelum kami melakukan proses pengolahan air, jadi air baku kami tes untuk menentukan kadar idealnya. Terus setiap bulan kami rutin melakukan tes eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, bahwa hasil air bersih yang kami kelola itu layak pakai, gitu Pak. Layak pakai ini apa nih? Apa sebenarnya bisa diminum kah atau bagaimana? Nah, kalau layak pakai adalah standar di Kemenkes kita gunakan, bahwa air tersebut bisa digunakan untuk mandi, cuci, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tapi belum layak minum sih Pak, karena itu nanti adalah tahap lanjutan lagi untuk bisa menjadi tahap minum. Bisa layak minum. Saat ini kami mengikuti standar di Kota Pontianak yang ada saat ini, bahwa airnya layak pakai. Layak pakai tidak kuning ya, seperti di apa sih namanya Kota Pontianak ini kan yang tadi saya sebutkan masalah terbesarnya adalah air payau, warnanya kuning. Kalau air sini bagaimana? Standar kebersihan dengan sesuai dengan standar dinas kesehatan, bersih, tidak berbau, tidak berwarna. Waduh, keren banget. Nah, setelah kita tahu nih semuanya apa yang dilakukan oleh manajemen, aneka manajemen, yang ingin saya ketahui ya, penasaran ya, itu estate manajemen kedepannya tuh plannya itu seperti apa sih? Standar kita mempunyai eco, namanya tadi eco culture. Tadi kita kembangkan, nanti kita punya eco kids, eco bike, eco aerobic. Jadi eco kids itu apa sendiri? Jadi kita kumpulkan nanti anak-anak, mereka punya kegiatan yang dikelola, dimonitor bersama-sama untuk tumbuh kembang anak. Terus eco bike, jadi komunitas bersepeda di Pontianak. Tadi ada eco aerobic, jadi komunitas senam ibu-ibu, mungkin mereka bisa melakukan senam bersama untuk keakraban penghuni. Nah, menambahkan ya Pak Edo ya. Jadi tadi Pak Edo sudah sebutkan ada eco-eco. Nah, memang kita punya tagline namanya eco culture Pak Edo. Jadi eco culture itu adalah misinya Departemen Estate Management. Eco culture itu tadi tidak hanya mengembangkan fasilitas, tidak hanya mengembangkan taman, tapi juga mengembangkan penghuni di sini, mewadahi komunitas aktivitas penghuni di sini, sehingga terjadi namanya sinergis antara lingkungan, antara penghuni, antara pengelola, dan masyarakat sekitar. Nah, itu misi yang kita usung, sehingga melanjutkan konsep perumahan kami yang sebelumnya, estate management ini adalah salah satu keunggulan kami yang paling penting kalau saya rasa. Nah, ini yang komitmen dalam hal bidang pelayanan konsumen, pelayanan penghuni, itu kami rasa itulah keunggulan terpenting kami yang mungkin belum bisa banyak dilakukan oleh kompetitor lain di Pontianak, sehingga Citra dan Aneka ini punya nilai lebih besar. Wow, bagus
banyak banget yang dilakukan sama Citra Garden Aneka untuk menjadi satu kekuatan dan keunggulan yang saya lihat sih kalau di antara di Pontianak sendiri ya belum ada ya. Oke, sangat menarik ya Mas. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan dari segi lokasi, konsep kawasan, kemudian estate manajemen yang secara 24 jam terus bekerja untuk kenyamanan penghuni, itu benar-benar satu sinergi yang terintegrasi. Nah, sekarang yang ingin saya tanya, konsep huniannya sendiri itu kan kayak apa ya? Berbicara soal konsep hunian, saya akan coba sampaikan experience yang kita harapkan penghuni dapatkan ketika memasuki hunian Citra Garden. Sejak awal mereka masuk, mereka sudah disambut oleh entrance yang megah dengan patung kuda dan generator beserta lampu-lampu dan lainnya. Lalu masuk disambut oleh main security gate, di mana mereka akan dicek benarkah itu penghuni atau bukan. Ketika mereka penghuni, mereka bisa masuk. Ketika mereka tamu, akan ada prosedur khususnya. Di situ penghuni akan merasakan eksklusifnya perumahan kami. Masuk ke dalam, ketika di area lain tidak tertata dengan baik, maka ketika masuk ke perumahan Citra Garden Aneka akan disambut dengan taman dan landscape yang ditata rapi, instalasi listrik yang tidak terlihat karena kita tidak mengangkat udara tapi kabel di bawah tanah. Lalu saluran pun tidak terlihat karena salurannya kita menggunakan saluran bawah tanah yang ditimbun dengan taman, sehingga yang terlihat adalah hamparan taman hijau yang menyegarkan feel penghuni. Termasuk di depan rumah ya, itu experience yang kita harapkan penghuni dapatkan. Oh, itu di luar rumahnya Mas Ego ya? Bagaimana dengan yang di dalam rumahnya? Oke. Sekarang kita berbicara soal unit rumahnya ya. Pertama, ketika kita melihat rumah tersebut, konsep yang kami kembangkan adalah konsep klasik. Dan di belakang ada konsep new klasik. Kenapa masih berkisar di konsep klasik? Karena inilah konsep yang kami rasa paling memiliki nilai prestisius. Ketika Anda melihat konsep klasik, Anda di satu sisi akan melihat keanggunan, di sisi lain Anda akan melihat kemegahan. Dan di situ ada nilai-nilai yang Anda akan merasa berbeda ketika Anda memiliki rumah tersebut. Dan tidak semua orang bisa memiliki konsep seperti ini. Nah, itu di depan rumahnya. Ketika Anda masuk ke dalam, hunian ditata semaksimal mungkin bisa berfungsi secara baik itu secara pencahayaan maupun penghawaan. Jadi kita berkonsep bukaan-bukaan besar dengan pintu-pintu yang besar, lalu hampir semua ruangan kita akan maksimalkan memiliki bukaan langsung sehingga mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Dan juga yang pastinya keluarga harus nyaman beraktivitas, memiliki ruang keluarga yang cukup dan memiliki kamar dengan alur sirkulasi yang baik. Oke, kalau untuk rumah produk unggulannya itu yang mana? Nah, saat ini kita sedang mengembangkan produk-produk terbaru. Salah satunya ada tipe lavender. Memang secara ukuran tanah tidak terlalu luas, lebarnya 6. Nah, tapi secara konsep pemanfaatan, tipe ini sangat cocok untuk keluarga muda. Jadi dengan jumlah kamar, ada 2 kamar. Nah, di situ keluarga muda akan tercukupi kebutuhannya. Dan posisinya sendiri tidak terlalu jauh dari clubhouse. Penghuni bisa hanya berjalan kaki, sehingga untuk beraktivitas lebih jauh, mereka hanya tinggal berjalan kaki ke arah clubhouse dan bisa memanfaatkan clubhouse semaksimal mungkin. Dan tipe lavender ini memiliki sisa tanah di belakang. Nah, sisa tanah ini yang memungkinkan keluarga muda tersebut untuk melakukan pengembangan di masa depan. Jadi untuk menambah kamar, menambah ruangan yang lebih besar, atau ada kebutuhan lainnya, mereka bisa melakukan pengembangan di daerah tersebut. Hal itulah yang coba kami tawarkan dengan tipe lavender ini. Bisa ya dikembangkan lagi oleh calon penghuni seperti yang tipe lavender ini. Betul, dengan keberadaan customer service tadi, customer service akan membantu ketika ada kebutuhan tersebut. Penghuni membutuhkan
wah ternyata saya butuh menambahkan 2 kamar. Jika penghuni tersebut kebingungan dengan konsep penambahan atau butuh bantuan, customer service kami akan siap. Mereka tinggal menghubungi customer service, menyampaikan kebutuhannya. Kami akan membantu semaksimal mungkin dengan rekomendasi-rekomendasi dan bantuan yang bisa kami lakukan, sebatas yang masih boleh dilakukan. Luar biasa sekali dengan semua penjelasan yang dijelaskan mengenai konsep hunian, konsep estate manajemennya, baik itu konsep perumahannya. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Mas Edo. Saya mohon pamit. Sahabat Ciputra, jangan sia-siakan kesempatan dan jangan ragu. Segera dapatkan hunian berkualitas dan fasilitas siap pakai dengan harga terjangkau. Saat ini sedang ada promo tipe lavender, angsuran 7 juta per bulan dan bebas biaya AJB, BBN dan BPHTB. Cara pemesanannya, tim marketing kami siap membantu Bapak dan Ibu di rumah untuk mencari rumah idaman dengan video call, video tour, video presentation. Caranya segera hubungi di 0811 5781 099 atau klik website kami di www.citragardenaneka.com atau hubungi Facebook page kami di Citra Garden Aneka atau di Instagram kami Citra Garden Aneka. Jangan lupa ikuti terus Ciputra, cerita punya properti dari rumah aja.